Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasmi, NIM 19 12 11 595. Di sini saya akan menjelaskan tentang mapping dan patofisiologi penyakit dari PPOK. Yang pertama, pengertian. PPOK adalah penyakit paru obstructive chronic, merupakan penyakit paru yang memberikan kelainan ventilasi berupa obstruksi saluran pernafasan yang bersifat progresif dan tidak sepenuhnya reversibel. PPOK adalah penyakit umum yang dapat dicegah dan ditangani serta memiliki karakteristik gejala pernafasan yang menetap dan keterbatasan aliran udara dikarenakan abnormalnya saluran nafas yang biasanya disebabkan oleh pejanan gas atau partikel berbahaya. Kemudian untuk etiologinya, yaitu ada merokok. Kemudian merokok merupakan salah satu resiko utama penyebab PPOK. Sejumlah zat iritan yang ada di rokok memicu produksi mukus berlebih, batuk, merusak silia, yang menyebabkan inflamasi dan kerusakan bronkus dan alveolus. Faktor lain selain dari polusi udara, yaitu riwayat infeksi saluran pernafasan ketika anak-anak dan keturunan paparan dari polusi industri di tempat kerja. Kemudian klasifikasinya ada asma, bronkitis, dan emfisema. Kemudian tanda dan gejalanya atau manifestasi klinis dari PPOK ini yaitu yang pertama, batuk produktif akibat stimulasi refleks batuk oleh mukus. Kedua, sputum putih. Jika ada akan menjadi purulen atau mukoporulen. Kemudian sesak nafas, dispnu pada aktivitas ringan, serta infeksi saluran nafas yang sering terjadi. Komplikasinya yaitu adanya hipoksia, asidosis respirator, infeksi reseptor, gagal jantung, kardia disimetria satrum, status asmatikus. Untuk pemeriksaan penunjangnya ada sinar X dada, fototoraks, apusan sampel dahak atau kultur, kemudian kadar Hb. Kemudian perjalanan penyakit dari PPOK ini, yang pertama itu ada faktornya terdapat asma, bronkitis kronis, emfisema. Kemudian ada juga faktor dari rokok dan polusi udara. Dari asma, bronkitis kronis, dan emfisema ini dapat menyebabkan PPOK. PPOK terjadi, maka terjadinya perubahan anatomis dari parenkim paru. Kemudian adanya perbesaran alveoli. Pembesaran alveoli ini dapat menyebabkan hiperatrofi kelenjar secara periodik. Kemudian dari hipertropik kelenjar secara periodik ini bisa munculnya masalah keperawatan gangguan pertukaran gas. Untuk SLKI-nya pertukaran gas, psikinya terapi oksigen. Kemudian hipertropik kelenjar secara periodik ini juga dapat mengakibatkan ekspansi paru. Ekspansi paru ini dapat mengakibatkan suplai oksigen tidak adekuat ke seluruh tubuh, dapat menyebabkan hipoksia, munculnya masalah keperawatan, ketidakefektifan pola nafas. SLKI-nya pola nafas, psikinya manajemen jalan nafas. Kemudian dari ekspansi paru ini juga bisa mengakibatkan kompensasi tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen dengan meningkatkan frekuensinya menjadi menurun. Kemudian terjadinya kontraksi otot pernafasan serta penggunaan energi yang menurun. Kemudian terjadinya masalah keperawatan intoleransi aktivitas. SLKI-nya toleransi aktivitas, psikinya manajemen energi. Kemudian dari faktor penyebab rokok dan polusi dapat menyebabkan inflamasi, kemudian sputum meningkat, maka terjadinya batuk. Dari terjadinya batuk muncullah MK masalah keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif.
Kemudian SLKI-nya bersihan jalan nafas, serta psikinya latihan batu efektif. Dari inflamasi ini maka terjadinya infeksi. Kemudian dari terjadinya infeksi itu terjadinya leukosit meningkat. Leukosit meningkat ini mengakibatkan imunitas tubuh menjadi terganggu, serta kuman dan patogen dan endogen di fagosit mikrofaga menjadi yang dapat mengakibatkan defisit nutrisi. SLKI-nya status nutrisi, psikinya manajemen nutrisi. Dari perjalanan penyakit PPOK yang telah saya buat, ada beberapa diagnosa yang saya dapatkan. Di antaranya yaitu gangguan pertukaran gas, kemudian bersihan jalan nafas tidak efektif, serta ketidakefektifan pola nafas, intoleransi aktivitas, dan defisit nutrisi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang mapping dan patofisiologi dari penyakit PPOK. Untuk maaf dan salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.